telah kita jelaskan sampai pada pertemuan yang lalu tentang makna al-wasat fi hadhihi al-ummah, bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatun baina ghulat an-nasara, yang sampai mengangkat derajat an-nubuwah sampai kepada derajat al-uluhiyah. Dan di antara tafrid al-Yahud, yang mana mereka merendahkan kedudukan para anbiya Allah dan membunuhnya, ya, serta tidak menghiraukan ajakannya. ثم قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله: وأما هذه الأمة, adapun umat ini, faqad amanat bi kulli rasulin arsalahu Allah, maka sungguh mereka telah beriman dengan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'taqadat risalatahum, dan meyakini risalah mereka. Wa'arafat lahum maqamatihimur rafi'ah allati faddalahumullahu biha, dan mereka mengetahui bahwa para rasul itu memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka dengannya. Wa minal umami aidan man istahallat kulla khabithin wa tayyib. Di antara umat-umat terdahulu ada yang menghalalkan segala macam cara, yang baik dan yang buruk, seluruhnya dihalalkan. Wa minha man harramat tayyibati ghuluwan wa mujawazah. Sebaliknya di antara mereka ada pula yang mengharamkan yang baik-baik, yang halal, sebagai tindakan ghulu dan melampaui batas. Ini juga tindakan antara Yahudi dan Nasara, yang menghalalkan apa saja, yang sampai kepada tingkat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun mereka anggap baik. Mereka halalkan, ya, merusak keagungan hari Sabtu yang Allah Subhanahu wa taala larang mereka untuk mencari ikan, tapi mereka langgar. Demikian pula dari kalangan Nasara sebaliknya, hal-hal yang boleh, hal-hal yang baik justru mereka haramkan. Sikap rahbaniyah, meninggalkan pernikahan, adalah merupakan sikap bid'ah yang mereka ada-adakan. Wa amma hadhil ummatu, adapun umat ini, faqad ahallallahu laha thayyibat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang baik-baik. Wa harrama 'alaiha al-khaba'ith, dan Allah mengharamkan atasnya yang jelek-jelek. Ila ghairi dzalika minal umuri allati manna Allahu ala hadhihi al-ummatil kamilah bitawassuti fiha, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan dan anugerah kepada umat yang sempurna ini, agar mereka senantiasa tawassut, berjalan di pertengahan di antara ifrat dan tafrid. Fakadzalika ahlus sunnati wal jamaah, maka demikian pula ahlus sunnah wal jamaah, mutawassituna baina firaqil ummatil mubtadi'ah, mereka pun berjalan di tengah-tengah di antara kelompok-kelompok bid'ah di kalangan umat ini, allatin harafat anis siratil mustaqim, yang menyimpang dari
jalan yang lurus. Jadi setelah beliau menjelaskan tawassut, pertengahan umat ini dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, maka kemudian beliau pun menjelaskan bahwa di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan taifah yang terpilih, merupakan golongan yang telah mendapatkan rekomendasi, sebab mereka senantiasa istiqamah berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sikap mereka pun tawassut. Sikap mereka pun pertengahan antara al-firaqud dhallah, antara golongan yang ifrat, yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, dengan golongan yang jafa, yang tafrid, yang terlalu menggampang-gampangkan, memudahkan segala sesuatu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahum wasatun fi bab sifatillah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ahlus sunnah pertengahan di dalam pembahasan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baina ahli ta'til al-jahmiyati wa ahli tamthil al-musyabbihah. Naam, antara ahlu ta'til dalam hal ini adalah al-jahmiyah, ya, al-jahmiyah kita telah mengetahui nisbah kepada Al-Jahm bin Safwan, yang dia mengambil makalah-makalahnya tersebut dari Ja'ad bin Dirham yang disembelih, lalu menyebarkan akidah-akidahnya, akidahnya Jabriyah, ya. Dan mereka juga termasuk orang-orang atau kelompok yang menganggap bahwa surga dan neraka belum diciptakan sampai sekarang. Dan mereka menganggap bahwa kalau diciptakan pun nanti akan punah. Surga nanti akan musnah, neraka juga nanti akan musnah. Mengingkari Allah berbicara dengan Musa, mengingkari Ibrahim sebagai Khalilullah, dan dalam permasalahan al-asma wa sifat menafikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali nama lafzul jalalah yang mereka tetapkan. Ya, ini pada asalnya. Namun semakin berkembang penamaan Al-Jahmiyah itu. Al-Jahmiyah itu semakin berkembang namanya. Sehingga para ulama menisbahkan setiap orang yang mu'attil, setiap orang yang mentaktil Jahmi. Ya, mentaktil nama kah atau mentaktil sifat. Maka dari situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa Jahmiyah itu 3 macam. Ada Jahmiyah yang ekstrim. Nah, mereka itu adalah para pengikutnya Jahm bin Safwan. Nah, ada pula Jahmiyah yang hanya menafikan sifat Allah. Adapun nama Allah mereka tetapkan. Mereka ini Jahmiyahnya Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah. Ya. Dan ada pula kelompok yang ketiga, yaitu menetapkan nama dan sebagian sifat, tapi menafikan sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jahmiyah dari mana ini, ikhwan? Asy'ariyah, wal kullabiyah, wal maturidiyah. Nah, masuk ke situ semua. Naam. Ya. Nah, beliau golongkan, masukkan semuanya ke dalam kategori Jahmiyah tawassu'an, yakni dalam
hal perluasan istilah. Ya. Nah, ini menunjukkan ya kawan bahwa terkadang seseorang karena punya kemiripan dinisbahkan ke sana. Model-modelnya sama. Ya, walaupun terkadang tidak sama persis, tapi dalam masalah asal prinsip sama, terjadi kesamaan, maka dinisbahkan firqah itu ke sana. Padahal kalau dilihat Jahm bin Safwan dalam hal ini yang dinisbahkan pada Jahmiyah jauh berbeda dengan Asy'ariyah, Kullabiyah, jauh berbeda dengan Mu'tazilah yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula istilahat bid'iyah yang lainnya. Naam. Ya. Nisbatus sururiyah misalnya. Penisbahan sururiyah kepada setiap orang yang tamyi' fi dakwah, yang mengaburkan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sehingga mereka yang mengaburkan, yang menyatakan dirinya ahlu sunnah wahum ba'iduna anha. Mereka jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harokahnya harokah ikhwanil muslimin, atau mirip dengan gerakannya, cara-cara dakwahnya, ya, dalam keadaan mereka selalu mengaku sebagai sunni salafi. Tapi setiap berada di satu tempat, mufarriqus sufuf as-salafiyyin, memecah belah saf-saf dan barisan ahlu sunnah, maka dinisbahkan pada mereka istilah sururi. Ya, walaupun mungkin mereka tidak kenal siapa itu Muhammad Surur bin Naif Zainul Abidin. Wa hakadha. Naam. Qala asy-syarih rahimahullah qauluhu fahum wasatun fi bab sifatillah ila akhirih. Yani anna ahlus sunnati wal jamaah wasatun. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah pertengahan fi babis sifati baina man yanfiha, dalam permasalahan sifat antara kelompok yang menafikan wa yu'attilu dzatal aliyata anha, dan meniadakan zat yang maha mulia dari sifat-sifatnya, ya. Wa yuharrifu ma warada fiha, dan merubah-rubah apa-apa yang datang padanya minal ayat wal ahadits, berupa ayat-ayat dan hadis-hadis, an ma'anihas sahihati, dari makna-maknanya yang benar, ila ma ya'taqiduhu huwa min ma'anin bila dalilin sahih, ya. Lalu dirubah kepada apa yang dia yakini dari makna-makna yang ada tanpa dalil yang sahih, wala aklin sharih, dan tanpa akal yang jelas, akal yang sehat. Ya. Ya, ini beliau mengisyaratkan perkataannya kepada al-Asy'ariyah yang suka mentakwil, mentahrif. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, rahmatullah, bahwa Allah itu punya rahmat, maksudnya iradatuhu al-ihsan. Allah itu ingin berbuat baik. Wa yaduhu, tangan Allah diartikan kudratuhu, kekuasaannya. Wa ainuhu, mata Allah diartikan hifdzuhu wa riayatuhu, pemeliharaan dan penjagaan Allah. Wastiwa'uhu 'alal arsy, bersemayamnya di atas arsy, diartikan istila'uhu, kekuasaan. Ila amsali dzalika min anwa'in nafyi wat ta'til. Ya. Dan demikian permisalan-permisalan demikian seterusnya dari berbagai macam jenis-jenis penafian dan pentaktilan. Allati awqa'ahum fiha su'adzannihim bi rabbihim, yang menjatuhkan mereka dalam perkara tersebut sehingga mereka berburuk sangka terhadap Rabb mereka. Ya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, selalu yang dimaksud selain yang zahir, selain yang zahir. Karena zahir dari firman Allah itu kufur.
buruk sangka betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan kita memahami secara zahir. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbicara dengan kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan firman-Nya kecuali dengan yang zahir. Wa tawahhumihim anna qiyama hadhihi sifat bihi la yu'qal. Dan prasangka mereka bahwa kalau sifat-sifat ini ditetapkan pada zat Allah, pada diri Allah, tidaklah masuk di akal. Illa ala nahwil mawjud fi qiyamiha bil makhluk. Melainkan kalau ditetapkan sifat itu ya seperti yang ada pada makhluk. Ya. Dari sifat-sifat yang mereka miliki. Jadi dinisbahkan ke sana akhirnya. Walaqad ahsanal qailu haitsu yaqul, dan telah baik orang yang berkata, wa qusara amri man awwala an dhannu dhununa fayaquluna 'ala ar-rahmani ma la ya'lamuna. Qusara, akhir keadaan amri man awwala an dhannu dhununa, akhir dari keadaan perkara orang yang mentakwil, ya, orang yang mentahrif, an-dhannu dzununa, ya, yaitu mereka berprasangka dengan prasangka-prasangka. Jadi kalau dikatakan Allah mengatakan yadullah, Allah punya tangan. Wah, ini kalau dikatakan Allah punya tangan secara zahir begini, ya berarti sama dengan makhluk. Ya berusangka betul pada Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna 'ala ar-rahman, yang akhirnya mereka berkata-kata tentang Allah ma la ya'lamuna, apa-apa yang mereka tidak memiliki ilmu dengannya. Ya, diartikan macam-macam. Iradah, qudrah. Cukup mereka dibantah dengan faedah yang disebutkan Syekhul Islam, al-kalamu fi ba'dhi sifat kal kalami fil ba'dil akhar. Wallahu a'lamu bis-shawab.